warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wineka Wahimaulidia, NIM 19 031100065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa, NIM 19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana, NIM 1903211000071. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian kerjasama dalam bisnis dan juga waralaba. Baik, langsung saja. Pengertian kerjasama dalam bisnis. Sebagai pengantarnya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitasnya atau manusia lain di dunia. Sejatinya, manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Secara kodrati, manusia pasti melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk hidup lainnya. Begitu juga dalam kegiatan usaha. Setiap individu pasti membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Nah, hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama dalam bisnis dapat dilihat dari kesuksesan bisnis tersebut menjalin kerjasama atau menjalin hubungan dengan mitra atau pihak yang lain. Nah, kerjasama dalam bisnis itu sendiri merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan komitmen yang saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang usaha atau lebih. Nah, dalam kerjasama ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan di bidang usaha. Selain itu, kerjasama pada manajemen perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan atau mencari laba satu sama lain. Tujuan kerjasama dalam bisnis. Yang pertama yaitu memperbesar usaha bisnisnya. Contohnya Bebek Sinja yang bekerjasama dengan Gojek atau Grab, yang bertujuan untuk memperbesar wilayah penjualan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Dimisalkan bahwa perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang bergerak di bidang yang sama melakukan kerjasama untuk pencapaian target buyer dari luar negeri. Contohnya PT BBI dan PT AWI 1 yang ada di Semarang yang melakukan kerjasama untuk pencapaian target. Karena kedua PT tersebut bergerak di bidang yang sama, yaitu garment. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan atau mengurangi resiko persaingan. Nah, contohnya tadi PT BBI dan AWI 1. Nah, kan bergerak di bidang yang sama tuh. Nah, kerjasama tersebut dapat mengurangi persaingan. Dan yang keempat yaitu menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi. Contohnya yaitu pasokan ikan satu dengan pasokan ikan yang lain. Nah, ketika pasokan ikan yang satu ini kekurangan pasokan ikan, maka dapat memasok pasokan ikan dari yang lain. Begitu juga sebaliknya. Hal itu bertujuan dalam kerjasama dalam bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bentuk kerjasama, yaitu merger. Merger dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua organisasi atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Definisi merger ini juga sering dikenal sebagai statutory merger atau merger hukum. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Pasal 1/9, merger didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Jenis-jenis merger ada 3. Yang pertama, merger vertikal, yang kedua merger horizontal, dan yang terakhir merger konglomerasi, di mana merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Sedangkan untuk merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama.
sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset, serta pengembangan dan fasilitas administrasi. Yang ketiga, merger konglomerasi. Ada merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger ini terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger konglomerat ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Selanjutnya, profesional dalam merger. Yang pertama, ada penasehat keuangan atau financial advisor. Tugas dari penasehat keuangan adalah mengatur pendanaan, administrasi keuangan termasuk dalam melakukan penilaian atas perusahaan yang menjadi target dari sisi keuangan atau lebih dikenal dengan nama business valuation. Yang kedua, penasehat hukum atau legal advisor, di mana penasehat hukum membantu organisasi bisnis dalam mengevaluasi perusahaan target dari sisi hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada penengah atau arbitrage. Arbitrage sendiri berasal dari kata arbitrator yang berarti seseorang yang membeli saham dalam harga murah dan berharap mendapatkan untung dari selisih atau spread ketika harga saham naik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Jadi, apa sih konsolidasi itu? Konsolidasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu consolidation yang artinya peleburan. Menurut Ponto 2017, konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang melebur menjadi satu perusahaan baru. Jadi gini, misal ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A dan perusahaan B ini akan melakukan konsolidasi sehingga perusahaan A dan perusahaan B ini melebur menjadi satu perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Selanjutnya adalah tata cara konsolidasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan rancangan dan akta konsolidasi. Kemudian pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah rapat umum pemegang saham. Nah, jika konsolidasi disetujui pada rapat umum pemegang saham, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan akta konsolidasi di depan notaris. Selanjutnya, langkah keempat adalah pengumuman hasil konsolidasi. Kemudian, apa saja syarat-syarat konsolidasi? Yang pertama adalah harus berasal dari inisiatif perusahaan yang bersangkutan, jadi bukan karena paksaan atau ancaman. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan seperti kepentingan perusahaan, pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, dan kepentingan rakyat banyak. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari rapat umum pemegang saham bagi perusahaan yang memiliki bentuk perseroan terbatas atau PT, dan rapat sejenis bagi perusahaan yang berbentuk hukum lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang joint ventura, di mana pengertian dari joint ventura itu sendiri merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan sebuah kerjasama dalam suatu kegiatan, di mana dalam hal ini perjanjian atau persetujuan yang dilakukan harus memenuhi syarat dan sah secara atau menurut KUHP. Dan selanjutnya yaitu bunyi dari KUHP itu sendiri, yaitu pasal 1320, di mana yang pertama yaitu para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya, yang kedua para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan yang ketiga yaitu perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu, dan yang terakhir persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Selanjutnya yaitu subjek dari joint ventura, di mana terdapat dua subjek dari joint ventura itu sendiri, yakni yang pertama adalah antar orang atau Badan Hukum Republik Indonesia dengan orang atau Badan Hukum Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu antar orang atau Badan Hukum Republik Indonesia dengan orang atau Badan Hukum asing ataupun lembaga asing. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan atau keuntungan dari perjanjian joint ventura, di mana yang pertama adalah Badan Usaha Indonesia akan mendapatkan bantuan pendanaan yang berasal dari modal asing. Yang kedua, Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan dari manajemen asing yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, Badan Usaha Indonesia dapat memanfaatkan atau menembus pasar internasional. Yang keempat, bagi pihak asing, mereka dapat mempermudah akses ke sumber lokal, dan yang terakhir pihak asing mampu memasuki atau mempunyai akses untuk masuk ke pasar Indonesia atau pasar domestik yang mungkin dimiliki oleh mitranya. Bentuk kerjasama dalam bisnis yang keempat yaitu waralaba. Waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau HKI atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pihak lain tersebut dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak lain tersebut yang bertujuan dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Terdapat dua istilah dalam waralaba. Yang pertama, franchisor dan franchise. Franchisor yaitu pemberi waralaba, sedangkan franchise itu adalah penerima waralaba. Nah, waralaba dibedakan menjadi dua, yaitu waralaba dalam negeri dan waralaba luar negeri. Waralaba luar negeri yaitu seperti waralaba KFC, waralaba McDonald, dan yang kedua yaitu waralaba dalam negeri. Misalnya Bebek Sinjai yang membuka waralaba di wilayah yang lain seperti Surabaya, Semarang, seperti itu. Nah, syarat mutlak apa saja sih yang dimiliki dalam waralaba ini? Yang pertama yaitu memiliki ciri khas pada usahanya. Yang kedua yaitu sudah terbukti memberikan keuntungan atau laba. Dan yang ketiga yaitu memiliki standar pelayanan dan barang jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Dan yang keempat yaitu mudah diaplikasikan dan diajarkan. Dan yang kelima yaitu adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar.